Melanjutkan dari beberapa masjid kita sahih dan kesunahan mengangkat tangan di dalam sholat di dalam 4 rakaat. Jadi dikatakan bahwa mengangkat tangan itu yang seperti diriwayatkan di beberapa hadis ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu indah takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram. Ini kesunahan mengangkat tangan dengan sempurna. Yang dalam hadisnya yaitu tangan ini sejajar dengan yang dimaksud tangan batasnya itu pergelangan tangan. Jadi ketika seperti ini sejalan dengan yang disampaikan Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak mungkin tidak paham hadis ini tidak mungkin. Tapi kalau memahami secara tekstual dan kita tidak mengerti tangan itu mulai dari mana sampai mana, maka akan seperti ini. Jadi ini kalau memahami secara tekstual, kan seolah-olah bertentangan dengan pensifatan daripada Imam Ghazali dan mensifati takdirnya yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau tangan sejajar dengan bahu, kita tanpa melihat yang lain-lainnya, maka kita melakukannya seperti ini. Ini sejajar, iya. Dan saya waktu itu bingung, akhirnya saya tanya. Akhirnya beliau, berarti Bung Ali bin Hasan akan mengatakan tangan itu mana? Saya katakan tangan itu ini tangan ini. Kalau yang ini sampai sini, ini bukan tangan, ini bagian dari tangan. Tangan itu dari pergelangan sampai sini. Jadi Imam Ghazali betul. Kalau tangannya pergelangan berarti kan sampai sini batasnya. Sejajarnya kan ini dengan bahu, bukan ini dengan bahu. Kalau ini dengan bahu kan seperti ini. Paham kan? Ini seperti ini aja. Tapi kalau tangannya ini, maka seperti ini. Imam Ghazali mensifatkan ibu jari menyentuh daun telinga sedikit. Tapi di sini di dalam kitab ini dikatakan bahwa tidak harus menyentuh daun telinga sejajar gitu. Kalau Ghazali sedikit menyentuh ibu jari ini, menyentuh daun telinga bagian bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini kalau dari sisi kesehatan, coba ada takbir semacam ini. Otot bagian sini tertarik. Bagian apa ini namanya? Ya, sebelah bunga ini kan ada yang gembung, karena kalau pusing ininya keras, dipijat. Makanya betul kalau ilmuwan Eropa itu Eropa atau Amerika itu yang meneliti 40 tahun orang yang tidak meninggalkan sholat itu tidak terkena penyakit stroke. Yang dimaksud dia, saya memahaminya yang dimaksud dia. Ketika sholatnya ini itbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, takbirnya betul. Kalau rukuknya juga betul, iktidalnya juga betul, semuanya ikut Nabi Muhammad SAW dan dilakukan secara benar, maka insya Allah ini ya mungkin dengan olahraga setara ini sholatnya ketika orang-orang ini. Makanya kalau Anda sholat buru-buru, bahasa saya ya seperti orang-orang senang. Nah ini belum mendapatkan satu tekanan di dalam tubuh kita, ini sudah berpindah beralih daripada gerakan yang lain. Ini yang pertama, di tempat awal yang pertama, maksudnya di aktivitas pertama ada tempat yang sunnah mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga dan yang kedua yaitu ketika akan rukuk. Jadi setelah selesai surat, biasanya orang itu paling banyak ini tangannya cuma langsung diturunkan. Jadi ketika selesai surat, ini kan Allahu Akbar, ini tangannya langsung turun. Padahal ini sunnah. Allahu Akbar, rukuk.
Betul nggak? Ada sering itu banyak banget. Kalau Anda perhatikan itu orang ketika akan rukuk itu tidak mengangkat tangannya, tidak mengangkat tangannya, langsung tangannya turun. Tidak apa-apa. Bukan satu dua, tidak membatalkan sholat, tapi di situ adalah kesunahan untuk mengangkat tangan setelah selesai surat. Kalau rakaat pertama kedua yang jangan itu, Allahu Akbar, rukuk. Ini banyak dilalaikan. Emang, tinggal gini loh, energinya berapa kalori yang dikeluarkan, tapi mendapatkan nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau niatnya Anda ibadah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kalori yang Anda betulkan ini? Supaya Anda akan mendapatkan hasil yang istimewa. Emang, kalau bagi saya emang langsung turun gitu. Tinggal berapa senti ini? Katakan berapa senti? Anda lupakan. Kemudian di tempat yang ketiga yaitu ketika ini bangun dari rukuk. Ini juga banyak ini. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan ketika dia mengangkat tangannya ketika iktidal tidak sempurna, itu beliau menganggap orang ini sholatnya main-main. Sami Allah liman hamidah. Kan banyak ini. Padahal ini tinggal gini loh. Tidak mau ini, sempurnakan. Sunnah ini tinggal sedikit gini kok. Diangkat sedikit gini sudah mendapatkan satu perkara yang istimewa karena dikaitkan dengan orang yang istimewa yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tempat yang keempat yaitu ketika setelah selesai tasyahud awal ini, ketika berdiri sunnah itu untuk rakaat ketiga yang 4 rakaat ketiga itu tidak sunnah mengangkat tangan. Di rakaat pertama pun setelah bangun dari sujud yang kedua itu tidak sunnah itu. Tapi ketika dilakukan ya tidak apa-apa, tapi tidak sunnah. Bahkan ketika ada angkat di rakaat pertama dan rakaat ketiga, baik di sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Nah itu ketika ada angkat di rakaat pertama bangun dari sujud yang kedua itu Anda tidak angkat, Anda melakukan sunnah. Karena apa? Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Terus di sini diperingatkan ada sebagian manusia ini yang mengangkat tangannya ketika duduk tasyahud awalnya. Saya maksud ini ketika duduk tasyahud awal selesai itu mau bangun, dia mau bangun, angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Pada saat duduk, ini bertentangan daripada hadis yang diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya di dalam sholatnya ketika duduk, tidak pernah itu. Ini ada sebagian manusia yang melakukan. Ini jelas kalau dia mengatakan sunnah, maka ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya ketika berdiri, Allahu Akbar, ketika berdiri, ya tangannya. Pada saat tasyahud awal, nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita berbicara seperti ini, pokok dasarnya kalau menurut saya itu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, fattabi'uni ini maknanya luas. Zahir dan batin. Kita masih membahas di satu aktivitas yaitu sholat. Sudah begitu banyak kesunahan. Maka ketika Anda tahu kesunahan ini, tekadkan di dalam hati, saya akan melazimi, saya akan menjaga kesunahan ini. Kemudian adakan pengagungan di dalam hati bahwa ini adalah satu perkara yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani di dalam kitabnya Syama'il tentang menceritakan tentang kepribadian yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Semua perkara yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan juga untuk menyukainya, menyenanginya. Apa senangnya Rasulullah?
Kalau saya pernah lihat di medsos itu ada satu makanan dari kurma. Kalau bahasa kita gampangannya itu dodol kurma. Ada kurma ini diambil bijinya, dikumpulkan, kemudian kayak dia dibuat itu adonan roti yang digiling-giling, dikasih minyak zaitun, dikasih gandum. Nah, ini salah satu makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Kita harus suka sesekali dalam satu hidup coba buat. Tapi kalau makanannya di sini ada satu tumbuhan, kalau di Indonesia seperti kentang, tumbuhnya setahun itu hanya sekali. Seperti kentang, itu makanan yang disukai Nabi Muhammad. Terus ada makanan halal, tapi Rasulullah tidak suka. Apa? Dom itu kalau di Indonesia ya kadar burung. Kalau di sini disamakan dengan nyambing. Ini halal. Kalau beliau itu pernah menjelaskan dagingnya enak, tapi Rasulullah tidak senang. Rasulullah tidak suka. Makanya para sahabat itu menjadi istimewa karena mereka menyukai apa yang disukai oleh Muhammad SAW. Contohnya Anas bin Malik itu pernah satu ketika ini melihat yang mulia ini ketika megang mangkok isinya bukan kue, sayuran. Kalau bahasa Indonesia, ya hampir seperti sop gitu. Tapi isinya labu. Nah, itu Rasulullah senang. Jika ada sebenarnya melihat Rasulullah suka. Mulai saat ini dia ngomong dalam dirinya. Mulai saat ini saya suka labu. Kenapa? Karena Rasulullah suka. Abu Ayyub Al-Ansari ketika memberikan jawaban kepada yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, maka tidak dimakan. Kenapa? Apa kita punya salah? Tanya. Ya Rasulullah, apakah kita punya salah ini? Kenapa? Tidak, makanannya kok tidak dimakan. Apakah kita punya salah? Tidak, makanan di situ di makanan itu ada bawang. Saya tidak suka bawang. Abu Ayyub Al-Ansari ngomong kepada keluarganya setelah kembali ke atas, karena waktu itu hijrah pertama Nabi Muhammad SAW di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau SAW membawa Abu Ayyub Al-Ansari di atas tingkatnya itu naik ke atas ngomong sama keluarga. Mulai saat ini bawa keluar dari rumah kita. Kenapa? Karena Rasulullah tidak suka. Tapi kalau kita sampai bawah, sego tapi jiko itu. Ya. Saya pernah tanya ini, saya pernah tanya sama aku. Ya kalau antum mau makan silakan, nggak apa-apa. Cuman setelah selesai makan, ini bersihkan. Jangan sampai mengganggu orang lain. Apalagi ketika akan sholat. Bahkan di satu riwayat diceritakan Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh salah seorang sahabat untuk membersihkan lagi mulutnya karena dia ketika sudah dibersihkan tapi kurang bersih. Ketika dia masuk di sholat, akan sholat, ini dari mulutnya keluar aroma yang tidak menyenangkan. Akhirnya Allah yang mulia ini disuruh bersihkan lagi. Makanya untuk menjaga kebersihan ini Rasulullah SAW ini nomor satu. Makanya kalau orang mengatakan cinta sama Rasulullah tapi yubus, cintanya dia perlu pertanyaan. Bahkan perkara mulut Rasulullah begitu perhatikan. Termasuk mohon maaf, ada banyak kesunahannya kita mungkin belum tahu atau tahu tapi tidak begitu menghiraukan. Tapi efeknya luar biasa. Yang pertama yaitu ketika bangun tidur itu Rasulullah langsung melakukan siwak, baru berdoa. Setelah siwakan, kenapa? Orang yang siwakan pada apa? Kamu tidur nggak setelah selesai tidur dia bangun tidur cari siwak yang pertama. Itu dengan kita melakukan siwak itu menarik bakteri yang ada termasuk yang ada di otak. Ini turun mulut. Ini yang ngomong ilmuwan itu bukan 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan untuk menggunakan
Siwak. Bahkan secara umum beliau katakan seandainya tidak memberatkan umatku, maka umatku aku anjurkan, aku tekankan, aku suruh untuk menggunakan siwak. Berat memang. Tidak percaya yang di kantongi siwak tunjukkan. Sehingga saling rokoknya ini siwak sampai ini Rasulullah mengatakan berkeliru. Mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, maka ini berat tuh. Nah, kalau nggak percaya tanya di kantongnya ini ada siwaknya aja. Berapa biji dia orang yang pakai siwak, tapi saya saling rokok. Orangnya saya ini. Ya orang boleh pak. Saya udah ditimbang gitu. Ya. Terus lagi ada satu kesunahan. Ini yang apa? Sering rambutnya rontok. Rambutnya rontok itu tempat yang paling banyak rambut rontok itu di mana? Kamar mandi. Rasulullah menganjurkan ketika masuk kamar mandi pakai penutup kepala. Sampai kayak sopo sing mandi mumpuni kepalanya. Alhamdulillah. Karena di dalam kamar mandi itu ada satu bakteri yang menyebabkan mudah rontok daripada rambut. Sing rambutnya rontok itu nggak bukan aja orang.